ibu kita. Jadi mesti bagi kita untuk menghafal nama ibu kita, bukan nama orang lain, nama ibu kita. Karena anak yang tidak hafal nama ibunya adalah anak yang anak yang tidak hafal nama ibunya adalah anak yang, kalau kita tidak tahu berarti kita anak durhaka. Ibu kita bukan satu. Iya, ada ibu yang melahirkan, ada ibu kita kaum muslimin, yaitu istri-istri Nabi itu adalah ibu kita, ummahatul mu'minin. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, paling tidak hafal namanya. Itu bagian dari ibadah. Karena kita akan mencintai siapapun yang dicintai oleh baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, salah satunya adalah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini dulu suaminya adalah Abu Salamah. Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Bapak Ibu, maka mereka berdua hijrah bersama putranya Salamah. 3 orang. Abu Salamah, Ummu Salamah, dan Salamah. 3 orang. Ketika hijrah, maka orang-orang Quraisy tidak mau menerimanya. Wahai Ummu Salamah, kamu tidak boleh hijrah. Biarkan suamimu pergi. Kamu tetap tinggal di Mekah. Pada akhirnya terpisahlah antara suami dan istri, Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Kemudian, ketika Ummu Salamah berada di Mekah, tidak boleh hijrah ke kota Madinah, maka dia bersedih, ditinggal oleh suaminya, karena orang yang memisahkannya, karena hijrah itu tidak mudah. Kemudian setelah 1 tahun, maka orang-orang Mekah, singkat cerita, mengizinkan Ummu Salamah untuk hijrah ke kota Madinah. Dan dia adalah seorang perempuan. Sekarang, kalau kita dari Mekah menuju Madinah, karena jaraknya 450 kilo, itu 6 jam. Itu pun kalau kita sendiri takut. Kalau dulu berjalan kaki, 6 hari 6 malam, ini dilakukan oleh seorang perempuan, itu sulit. Maka pada akhirnya Ummu Salamah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di perjalanan, ada salah satu tempat namanya Tan'im, Masjid Aisyah, tempat orang biasa miqat, bagi kita yang pernah haji atau umrah. Maka dia bertemu dengan salah seorang yang bernama Utsman bin Talhah yang tadi. Kemudian Utsman bin Talhah ini bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, kamu mau pergi kemana? Tanpa kawan, tanpa teman, tanpa mahram, tanpa pendamping. Maka di saat itulah Ummu Salamah mengatakan, saya ingin bertemu dengan suamiku di Madinah, Abu Salamah. Kemudian apa kata Utsman? Tunggu dulu. Kalau kamu pergi sendirian, maka kamu bisa jadi tidak sampai di kota Madinah. Bisa jadi hilang, bisa jadi ada yang mengganggu, banyak. Saya akan mengantarkan kamu. Pada akhirnya Utsman ini mengantarkan Ummu Salamah ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, hampir sampai ke kota Madinah, apa kata Utsman bin Talhah? Di sana ada keluargamu, ada suamimu. Pergilah dan saya pulang. Pada akhirnya Utsman bin Talhah ini pulang ke Mekah. Dan dia belum Islam. Coba bayangkan. Seorang yang bukan Muslim membantu seorang Muslim. Dan yang dibantu itu adalah calon daripada istri Nabi. Ummu Salamah yang tadi kita ceritakan. Kemudian sampai di kota Madinah, maka Ummu Salamah dengan Abu Salamah kembali berkumpul satu keluarga. Tapi tidak lama setelahnya Abu Salamah meninggal. Kemudian setelahnya Ummu Salamah dilamar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ummu Salamah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat, Utsman bin Talhah inilah yang pernah mengantarkan istrinya dari Mekah menuju Madinah. Dan jasa ini tidak pernah dilupakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memberikan balas jasa, karena al-wafa ini merupakan di antara akhlak yang sudah mulai hilang. Kita terlalu cepat mengingat atau cepat menghilangkan kebaikan saudara. Kita terlalu cepat mengingat atau menghilangkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Yang cepat kita ingat itu adalah kesalahannya. Itu kaidah manusia. Kita ini terlalu cepat menghilangkan kebaikan, terlalu cepat menghilangkan kebaikan, dan terlalu sulit menghilangkan kesalahan. Itu kaidah manusia. Makanya kita tahu di antara salah satu tujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kita selalu memberikan contoh Bapak Ibu. Perhatikan dalam surat yang sangat pendek. Surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Nabi pernah bercerita dengan pemuka Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lainnya. Jadi bercerita. Kemudian tiba-tiba datang seorang buta, ingin bertanya tentang agama. Nabi dalam posisi yang penting, tiba-tiba datang orang yang buta ingin bertanya agama. Maka Nabi agak sedikit kesal.
Makanya Allah turunkan surat Abasa, bermuka masam, wa tawalla, berpaling, anja'ahul a'ma, ketika ada seorang buta yang datang ingin bertanya tentang agama. Jadi Nabi bermuka masam kepada seorang yang buta. Pertanyaannya, ketika Nabi bermuka masam, orang buta yang datang ini apakah tahu kalau Nabi bermuka masam atau tidak? Kenapa tidak tahu? Karena dia buta. Kepada orang buta tidak boleh bermuka masam, apalagi kepada orang yang melihat. Bisa dipahami? Itu konsep agama. Kepada orang buta saja kita tidak boleh bermuka masam. Kiaskan kepada yang lain, mencibir kepada orang buta. Orang buta tidak akan tahu kalau kita mencibir. Bermuka masam orang tidak akan tahu orang buta. Kalau kepada orang buta saja tak boleh, apalagi kepada saudara kita kaum muslimin. Apalagi kepada sesama tidak boleh. Itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah wafi. Wafi itu adalah mengenang jasa. Nabi tidak pernah melupakan siapapun yang pernah berbuat baik dalam kehidupannya. Nabi tidak pernah lupa. Begitu juga dengan kita. Kita ini kadang-kadang berhasil bukan karena kita. Bisa jadi karena doa orang tua. Bisa jadi karena bantuan tetangga. Bisa jadi karena pertolongan orang lain. Maka di saat itulah kita jangan pernah melupakan sedikit pun apa yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Karena kalau kita lupa, maka orang lain pun akan lupa akan apa yang telah kita buat kepada mereka. Itu adalah di antara kaedahnya. Makanya Nabi SAW kenapa memberikan kunci Ka'bah kepada Utsman, yang itu akan selalu dijaga sampai hari kiamat? Hari kiamat. Dan bahkan Nabi mengatakan siapapun yang mengambil kunci Ka'bah ini dari keluarga Utsman, yang berbuat baik itu hanya Utsman, tapi yang mendapatkan kebaikan itu keluarganya sampai kiamat. Itu karena balas jasa dari baginda Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Membantu Ummu Salamah hijrah dari Mekah menuju, itu disebut dengan wafi. Maka di antara akhlak yang sudah mulai hilang adalah mudah melupakan kebaikan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, Nabi SAW memberikan kaedah, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikannya. Kalau kalian tidak sanggup membalas kebaikan dengan kebaikan yang dia berikan, maka doakan dia sampai kalian merasa doa tersebut bisa membalas jasa kebaikan yang sudah kalian terima. Itu merupakan di antara apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Karena kita tidak berlama-lama ya. Kan tadi kaedahnya tidak boleh panjang bicara di depan orang yang lapar. Itu kaedahnya. Tapi sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tidak ada yang bertanya ya? Berarti betul-betul lapar semua. Ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, apa kira kaidah, manfaat dan hikmah dari Utsman sebagai pemegang kunci Ka'bah sampai akhirat nanti? Kira-kira apa kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya pertanyaan ini harus ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Karena Nabi yang menentukan kan. Ini tapi apa hikmahnya? Kita tahu. Kita ini tidak akan bisa masuk ke masjid ini kecuali yang tukang buka kuncinya sudah ada. Iya atau tidak? Dan semua orang yang berada di sini, dia salat, dia mengaji, dia berdoa, dia apapun, maka yang tukang buka pintu itu dapat pahala semuanya. Bisa dipahami? Sekarang yang datang ke Ka'bah itu berapa orang? Berapa orang yang datang ke Ka'bah? Satu hari itu bisa sholat di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, satu hari kapasitasnya bisa 1 juta orang. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Nah, itu contoh kan? Kalau tidak percaya. Tapi satu hari, satu sholat itu bisa menampung 1 juta.
berapa banyak orang yang sholat, dan betapa banyak orang yang berebutan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Dan untuk siapa pahalanya? Untuk siapa? Yang buka tadi, Utsman dan keluarganya. Kenapa mereka mendapatkan kemuliaan seperti ini? Karena mereka melakukan kebaikan yang mereka pada waktu itu, ketika mereka melakukan kebaikan, mereka tidak mengharapkan ini dan itu. Mereka tidak tahu, Utsman ini tidak tahu kalau Ummu Salamah ini akan menjadi istri Nabi, dia tidak tahu. Makanya ketika kita menolong orang lain, kita tidak tahu yang kita tolong itu suatu saat nanti kita tidak tahu. Bisa jadi Allah angkat derajatnya, bisa jadi Allah muliakan dia. Tapi kalau kita menolong orang lain karena ada tujuan, bahaya. Misalnya saya tolong dia karena dia seperti ini. Disitulah pahala kita akan hilang. Tapi ketika kita menolong orang lain dan tujuannya tidak ada, kecuali ingin melakukan kebaikan, maka pasti Allah ganti di dunia sebelum diganti di akhirat. Maka terbiasalah melakukan menolong orang lain tanpa tanpa melihat orangnya. Nanti kalau saya tolong, coba perhatikan. Dalam salah satu hadis Nabi, ada seorang wanita, mohon maaf ya bahasa kasarnya, wanita penzina masuk surga gara-gara memberikan satu gelas minum anjing. Kalau kita begadu sama kawan, begadu apa bahasa kita? Bukan bercanda, begadu, berantem. Mohon maaf ya. Kalau kita begadu sama kawan, kemudian kawan itu bilang, dasar kamu ini kucing, kira-kira marah atau tidak? Marah atau tidak? Agak-agak sedikit lah. Dasar kamu singa, marah atau tidak? Tapi dasar kamu marah atau tidak? Artinya anjing itu makhluk yang tidak dimuliakan. Bahkan ini mohon maaf ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapapun yang sengaja memelihara anjing di rumahnya, maka satu hari hilang pahalanya satu qirat. Anjing itu boleh dipelihara untuk ternak, berburu, untuk sawah dan yang semisalnya. Tapi di rumah tak boleh. Artinya makhluk yang tidak diberikan pujian. Bahkan kalau ada anjing berwarna hitam, kemudian kalau anjing berbunyi menggonggong, berarti dia sedang melihat syaitan. Dalam riwayat yang lain bisa jadi dia itu adalah syaitan itu sendiri. Bisa dipahami? Nah, artinya kalimat anjing itu kan sesuatu yang berat bagi kita. Tiba-tiba wanita ini masuk surga hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing. Kenapa demikian? Karena dikala dia melakukan kebaikan, apa yang wanita ini inginkan? Apa kira-kira? Tidak ada, kecuali bersumber dari hati. Hati yang baik akan memunculkan amalan yang baik. Dikala memunculkan amalan yang baik, maka di saat itulah kita akan selalu melakukan kebaikan. Maka di antara salah satu doa yang tidak boleh dilupakan, bahkan Nabi berpesan kepada sahabat ini, sebagaimana engkau melihat manusia berkumpul berbondong-bondong mengumpulkan harta setiap hari, maka hendaklah kamu mengucapkan lebih lagi daripada orang itu. Doanya panjang ya, tapi yang di tengahnya sedikitnya, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Doanya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Ada yang sudah hafal? Ini kalimat untuk, karena semua penyakit luar, penyakit dalam itu bersumber dari hati. Makanya orang yang paling sehat di dunia kira-kira siapa? Siapa yang paling sehat di dunia? Siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang paling bersih hatinya siapa? Pengaruh. Kebersihan hati itu berpengaruh kepada fisik. Makanya banyak orang yang kadang-kadang sakit-sakitan bisa jadi ada hatinya. Kami pernah selalu berjumpa ya, yang bagian Tibun Nabawi yang selalu berobat ini dan itu. Ada yang kanker ini, ada yang kanker di sini. Kemudian di cross check. Ternyata dia punya dendam kepada ayahnya, dia punya dendam kepada suaminya, dia punya dendam kepada fulan. Itu bahaya sekali. Makanya di antara doa yang harus kita minta kepada Allah supaya sehat selalu jasad kita ini adalah hati yang pertama kali. Maka doanya, Allahumma inni as'aluka qalban
salima wa lisanan sadiqa. Dua kalimat ini cukuplah. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang sehat dan lisan yang jujur. Sudah hafal doanya? Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Jelas sampai di sini ya? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Mengapa menjadi kiblat Ka'bah dan siapa yang pertama bangunnya? Baik. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya setengah jam nih, Pak. Bahaya ini. Baik. Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu, Ka'bah itu ada dua. Ka'bah itu ada dua. Yang pertama, karena tujuannya sama, tugasnya sama. Yang pertama Ka'bah di bumi, yang kedua Ka'bah di langit. Ka'bah di bumi namanya Ka'bah. Ka'bah di langit namanya Baitul Ma'mur. Ka'bah di bumi juga namanya Baitul Ma'mur. Karena Ka'bah itu banyak namanya. Disebut Ka'bah, disebut Al-Bait, disebut Al-Atiq, disebut dengan Baitul Ma'mur, disebut dengan Al-Haram, disebut dengan Muharram, disebut dengan Qadis, disebut dengan Qadir, Nazir, Nadir, Siapa yang hafal? Banyak namanya, banyak sekali. Salah satunya Baitul Ma'mur. Salah satu nama Ka'bah itu Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah itu ada dua. Pertama di bumi, yang satu di langit. Para ulama tafsir mengatakan kalau Ka'bah di langit ini jatuh pas di bawah Ka'bah ini. Nah, kenapa ada Ka'bah yang ada di langit? Tentu kita bertanya seperti itu. Awal ceritanya adalah dari malaikat. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah di bumi itu malaikat. Ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah di bumi itu adalah Nabi Adam. Malaikat. Jadi dulu malaikat pernah menyebutkan, Allah pernah mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Perhatikan baik-baik ayatnya. Khalifah, apa arti khalifah? Pengganti. Khalifah artinya pengganti. Berarti kalau ada pengganti, ada yang diganti. Bisa dipahami? Apabila ada pengganti, ada yang diganti. Berarti sebelum kita ada di bumi, sudah adakah orang tinggal di bumi? Sudah atau belum? Siapa yang jawab dan bertanggung jawab? Angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Apa Pak? Kalau Bapak langsung betul jawabannya. Masya Allah. Ini Pak ya, silakan. Masya Allah, bisa nih. Sehat selalu Pak ya, panjang Allah. Taib, itu kan bahasa kita. Tapi buktinya apa? Kan itu, silakan Pak. Masya Allah, barakallahu. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Taib. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, kalau khalifah artinya pengganti, tentu ada yang diganti. Berarti sebelum kita jadi khalifah di bumi, sudah ada orang yang ada di bumi. Buktinya iya. Jin itu Bapak Ibu, itu makhluk yang lebih panjang umurnya, karena mereka dulu juga tinggal di bumi. Terlepas daripada itu semua, nah ketika Allah ingin menciptakan manusia di bumi, maka Allah izin dulu kepada malaikat. Bukan izin ya, apa namanya, ceritalah, melaporkan. Kemudian apa jawaban malaikat? Sambungan ayatnya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Allah mengatakan aku akan ciptakan orang di bumi, kira-kira manusia pada waktu itu sudah ada atau belum? Belum. Oke? Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang menumpahkan darah dan melakukan kerusakan? Malaikat dari mana tahu ini? Kenapa malaikat berani mengatakan seperti itu? Bisa dipahami? Kita ulang lagi. Ini khusus bagi yang tidak mengantuk. Baik. Jadi kita berpikir sama-sama ya. Allah mengatakan, wahai malaikat, aku akan ciptakan manusia di bumi, pengganti khalifah di bumi. Malaikat ketika mendengarkan Allah akan menciptakan, berarti belum diciptakan, akan diciptakan. Maka di saat itulah malaikat langsung mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Manusia sudah ada atau belum? Kenapa malaikat mengatakan manusia akan melakukan kerusakan?
Kenapa malaikat mengatakan manusia akan melakukan penumpahan darah? Kenapa? Berarti malaikat sudah ada apa? Sudah ada pengalaman sebelumnya. Berarti orang yang tinggal di bumi sebelumnya apa yang mereka lakukan? Paham? Berarti jin dulu yang tinggal di bumi, mereka selalu melakukan kerusakan, penumpahan darah, sehingga malaikat berani mengatakan kalimat ini karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Tapi perkataan malaikat ini betul atau salah? Siapa yang berani mengatakan malaikat salah? Berani? Betul nih. Tapi kenapa berani mengatakan malaikat salah? Nanti marah Jibril lah ya. Nah, silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi malaikat mengatakan kalimat ini, itu hanya berasalkan pengalaman sebelumnya. Bisa jadi yang diciptakan penggantinya ini orang yang terbaik, yang tidak seperti itu. Dan begitu keadaannya. Allah ciptakan manusia agar mereka seperti ini. Nah, ketika malaikat sudah terlanjur berucap, maka mereka tentunya meminta maaf. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk Allah pasti melakukan kesalahan. Kesalahan itu tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika kita tidak mau meminta maaf dengan kesalahan. Itu yang masalah. Jadi bersalah itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau kita tidak mengakuinya. Itu saja. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian malaikat itu minta maaf kepada Allah. Minta ampun, kami salah, kami silaf. Nah, ketika mereka minta ampun, maka di saat itulah mereka selalu tawaf. Tawaf itu artikan berkeliling kan? Minta ampun di aras, memutar aras Allah Azza wa Jal. Maka di saat itulah Allah perintahkan mereka menciptakan Ka'bah di bumi. Agar mereka tawaf di bumi sebelum manusia ada. Kemudian ketika Allah akan menciptakan yang namanya manusia Adam, maka Allah perintahkan mereka buat Ka'bah di langit, disebut dengan Baitul Ma'mur. Sehingga Ka'bah di bumi dijadikan tawaf, Ka'bah di langit juga dijadikan tawaf. Itu jawaban secara singkat saja. Kalau mau yang panjang, ya 2 tahun lagi lah kita sambung ya. Baik. Baik, Masya Allah. Baik. Ini di depan pertanyaan dia, kita dahulukan ini dulu ya. Baik, bagaimana cara kita menumbuhkan menjaga sifat al-wafi TNI ini ya? Masalah al-wafi ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu. Ini kaidah yang harus kita tahu supaya kita tidak salah kaprah. Yang paling berjasa kepada kita ini siapa kira-kira? Siapa? Allah. Lupa kita. Yang menciptakan kita siapa? Yang memberikan kesehatan siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Bisa dipahami? Makanya akhlak yang terbaik adalah mereka yang berbalas jasa kepada yang paling berjasa. Sehingga orang yang tidak beribadah kepada Allah adalah orang yang lupa akan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Makanya akhlak yang nomor 1 itu adalah ubudiyah, beribadah. Karena yang memberikan kita semuanya. Kami pernah masih ingat Bapak Ibu. Karena ini sifat manusia ya. Kami waktu itu pernah pulang pakai pesawat Ittihad ya. Nah, ada 2 tempat yang sulit kita lari. Yang pertama di atas udara, yang kedua di atas laut, di lautan. Kalau kapal tenggelam, kemana kita lari? Kalau pesawat jatuh, kemana kita lari? Itu sama hukumnya. Makanya Allah selalu berbicara tentang laut. Di dalam Al-Quran itu Allah selalu berbicara tentang laut. Ketika mereka idza raqibu fil fulki, ketika mereka berada di lautan yang begitu luas, tidak ada tempat lari, maka mereka akan beribadah kepada Allah pada waktu itu. Ini sifat kita semuanya. Jadi kami pernah waktu itu naik pesawat, kebetulan pesawat itu dia tidak diam karena cuaca buruk itu lebih daripada 1,5 jam. Semua yang ada di pesawat sudah mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya. Termasuk juga saya. Kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu, ini pulang umrah. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu. Dia tidak pakai kerudung.
kerudung ya. Jilbab. Tidak pakai jilbab. Kemudian dia hampiri saya. Saya tidak kenal dengan dia. Tapi tiba-tiba Ustadz. Jadi dia tiba-tiba panggil Ustadz ya. Ustadz, apakah naik pesawat memang seperti ini Ustadz? Kata. Saya tidak tahu, Bu. Saya juga takut sebenarnya gitu. Saya tidak tahu. Kemudian akhirnya dipakai jilbabnya. Tadi dia buka jilbabnya, dipakai jilbabnya. Kemudian dikala dipakai jilbabnya, kemudian dia juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah 1 jam setengah mulai stabil lagi. Ketika stabil, kalimat la ilaha illallah sudah tidak lagi diucapkan. Ibu-ibu yang tadi pakai jilbab sekarang melepaskan jilbabnya lagi. Kan sudah aman? Begitulah kita. Ketika kesulitan datang, kita menangis, berdoa, memohon, meminta. Tapi ketika Allah berikan kelapangan, kita lupa. Makanya adab yang pertama adalah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama. Kemudian yang ketiga baru kepada sesama. Baru antara sesama manusia. Dan salah satunya adalah kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negara, itu bukan tugas yang ringan. Di antara bentuk wafaknya ketika menjaga itu adalah bagian daripada wafa. Tapi ingat, tujuannya adalah jadikan semuanya bagaimana kita melatih diri beribadah, melakukan sesuatu semata-mata yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah, usaha kita itu semuanya tidak akan ada nilainya. Itu masalahnya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, yang pertama kali masuk neraka itu ada 3. Yang pertama orang yang gugur syuhada, syahid. Yang kedua orang yang suka bersedekah. Yang ketiga orang yang selalu baca Quran. Ibadah bisa menyebabkan kita masuk neraka, kok bisa jadi? Yang pertama orang yang gugur, yang syahid. Ini bukan amalan yang ringan. Ketika dia syahid, meninggal, dipanggil oleh Allah, wahai fulan, apa yang kamu lakukan dulu? Dia mengatakan, jihad tufik, saya berjuang, saya berjihad. Apa kata Allah? Kazabta, kamu dusta. Kamu berjihad bukan karenaku, bukan karena untuk diriku, tapi karena supaya kamu dipanggil orang yang kuat, yang gagah, sebagai ini, sebagai itu. Maka apa kata Allah? Masuklah kamu pertama kali ke dalam api neraka. Dia yang pertama kali masuk. Makanya di saat itulah setiap amalan kita ini usahakan latih diri untuk Allah yang pertama kali. Itu pasti. Yang kedua yang baca Quran. Kenapa dia pertama kali masuk? Ketika dia meninggal dipanggil oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Maka orang itu mengatakan, saya baca Quran ya Allah. Apa jawaban Allah? Kamu dusta. Kamu baca Quran itu supaya kamu dipanggil qari. Suaramu bagus agar kamu dapatkan pujian. Waqatil, dan itu sudah kamu dapatkan, masuk dalam api neraka. Coba yang pertama, yang kedua baca Quran. Yang ketiga yang sedekah. Allah panggil, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan tasaddaqtu fik, aku bersedekah atas namamu ya Allah, untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu bersedekah supaya orang panggil kamu dermawan, bukan karena Allah. Masuk kamu ke dalam api neraka. Kiaskan kepada semua ibadah. Maka setiap ibadah yang dibebankan kepada kita, jadikan semuanya untuk Allah. Apapun yang diamanahkan kepada kita, yang pertama kali itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita, umur kita tidak tahu. Maka jadikan semuanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu orang yang dihindarkan dari siksaan perkuburan, kita tahu ya perkuburan itu, ini ada buku judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Malam Pertama di Alam Barzakh. Kalau siapa yang ingin baca? Yang paling tua? Siapa yang paling tua? Ini bapak kita ya. Mohon maaf ya, yang muda ya, lewat dulu. Yang muda lewat dulu. Ini Malam Pertama di Alam Barzakh. Agar kita tahu macam mana kita semuanya. Terima kasih Pak ya, Masya Allah. Kita semua akan melewati alam ini. Semua kita. Berapa lama kita di alam barzakh? Tidak ada yang tahu. Di dunia berapa lama? 60, 70. Umur umat Nabi, umur umat kita ini tidak ada yang lebih daripada 70 tahun. Kecuali sedikit. Kalaupun sudah lebih, kawannya bukan lagi manusia. Tongkat, obat-obatan, kasur, apa lagi? Itu hukum alam. Dan mau tidak mau kita akan berada di alam barzakh.
Di antara salah satu orang yang diselamatkan dari alam barzah, aman, nyaman, tenang, ibarat pengantin di alam barzah, adalah mereka yang menjaga negaranya. Disebut dengan ribat. Itu di antara salah satu mereka yang diberikan kemuliaan yang luar biasa. Insyaallah nanti bisa dibaca di kitab-kitab itu ya. Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu, sudah lebih dari setengah jam kita nih. Nah, baik. Cukup sampai di sini saja ya. Sudah ada lagi yang bertanya? Baik, terakhir ya. Baik, baik. Baik Bapak Ibu, di antara salah satu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, ibu-ibu ada yang bertanya Pak? Kalau ada silahkan ya nanti ya setelah ini ya. Kalau ibu-ibu nggak boleh ditolak ya, bahaya. Baik. Sholat berjamaah itu bisa jadi di masjid, bisa jadi bersama rombongan, bisa jadi di hutan, bisa jadi di pasar. Yang penting jangan sendiri. Walaupun yang terbaik adalah di tempat yang paling banyak orangnya, itu kaedahnya. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sholat di masjid, tapi tetap berjamaah di pasar. Tidak menjadi masalah. Atau musolah mutanakil. Musolah mutanakil itu musolah yang berpindah-pindah. Kalau di kita mungkin nggak ada istilah ini ya. Jadi musolah itu bisa dibawa kemana pindah-pindah. Itu juga tidak ada masalah. Nah, apalagi yang bertugas itu kan keamanan kan harus bahaya. Karena anak-anak hilang atau tanggung jawabnya banyak. Nyebrang, saya paham. Maka carilah kawan nanti untuk sholat bisa dipahami? Bisa. Karena demi kemaslahatan, cari kawan nanti sholat untuk ibu-ibu kamu persilakan. Baik. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada yang paham bisa mengulang pertanyaannya? Yang laki-laki ada sini, bantu supaya lebih karena kurang jelas. Tapi kalau ada yang bisa menerjemahkan atau ya ada. Pasien berikutnya, baik. Ini kaidah baru. Mungkin baru kita dengar atau baru kami sampaikan. Ada namanya sholat jamak. Ada sholat jamak qasar. Ada namanya jamak suri. Ada berapa tuh? Ada 3. Jamak qasar, jamak suri. Sholat jamak boleh dilakukan bagi mereka yang di rumah atau yang ada pekerjaan yang mendesak. Boleh dijamak tanpa diqasar. Bisa dipahami? Dokter, aparat yang punya 3 tugas, yang dinas, yang tidak bisa ditinggalkan, itu boleh dijamak tanpa diqasar. Jelas ya? Qasar itu hanya boleh dilakukan di perjalanan. Jamak qasar namanya. Musafir kalau bahasa kitanya. Yang kedua. Nah, yang ketiga ada namanya jamak suri. Ini sangat penting.
Jamak suri itu, sebelum kita membahas tentang jamak suri artinya jamak solat yang dikumpulkan, tapi dia tidak dikumpulkan. Dia bersama, tapi tetap berpisah. Paham? Nah, sekarang kita jelaskan. Dia bersama, tapi tetap berpisah. Ketika seseorang menjamak salat, jamak itu terbagi dua kan? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada jamak yang dilakukan di awal salat, ada jamak yang dilakukan di akhir salat. Di antara kedua ini, mana yang terbaik? Jamak takdim atau jamak takhir? Takdim atau takhir? Betul ini. Yang terbaik adalah jamak takhir. Salah kan? Untung nggak dapat hadiah ya. Baik. Yang terbaik, kedua-duanya baik. Tapi yang terbaik adalah jamak takhir. Kenapa jamak takhir? Contoh, sekarang kita masuk waktu asar jam berapa? Jam 3. Kalau ada orang yang sholat zuhur jam 2:50, kira-kira orang ini lalai atau tidak? Lalai atau tidak? Siapa yang mengatakan lalai, angkat tangan dan bertanggung jawab. Lalai atau tidak? Jangan sembarang bilang orang lalai. Karena lalai itu neraka. Lalai itu wailun bahasa Arabnya. Wailun itu wailul lil musallin, celaka orang-orang salat. Kapan disebut lalai? Orang lalai adalah orang yang salat di luar waktu. Jam 2:50. Waktu zuhur atau bukan? Waktu zuhur atau bukan? Kalau waktu zuhur, lalai itu tidak? Nah, sudah mulai berbeda para ulama di sini. Tadi lalai kan, sekarang sudah mulai ragu nih. Ini paham ya? Kita siang ini supaya tidak mengantuk terpaksa seperti ini pengajiannya. Baik. Orang yang sholat jam 2:50, lalai atau tidak? Lalai atau tidak? Mana yang betul satu nih? Kaedahnya orang yang lalai itu adalah orang yang sholat di luar waktu. 2:50, luar waktu atau dalam waktu? Berarti lalai atau tidak? Selesai. Tapi bagus atau tidak? Siapa bilang tidak? Saya tidak bilang tidak ya. Makanya disitulah dimanfaatkan. Nabi mengatakan sholat yang terbaik di awal waktu. Kita semua sepakat, kita semua tahu. Tapi orang yang sholat di dalam waktu tidak disebut yang lalai. Yang disebut yang lalai itu kalau sholat subuhnya jam 6:30. Itu lalai itu namanya. Kalau sholat zuhurnya jam 4, lalai namanya. Kalau sholat isyanya nanti hampir subuh, lalai namanya. Lalai itu keadaannya yang sholat di luar. Kalau kita masih berada di dalam waktu, kenapa disebut yang lalai? Apa alasannya? Lalai itu sholat di luar waktu. Sepakat sampai di sini? Tidak sepakat nih macam ini. Sepakat atau tidak? Walaupun sholat yang terbaik di awal waktu, kita sepakat semuanya. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Supaya kita tidak mudah menuduh orang lalai. Iya, tidak dianjurkan. Tapi bagi ibu-ibu, terutama bagi wanita, atau bagi dokter, atau bagi mereka yang bertugas, itu sangat penting. Ibu-ibu mau sholat zuhur, anaknya terkencing. Mau sholat zuhur, suaminya pulang, mau dimasakin. Akhirnya dia sholat di mana, kapan? Jam 2, jam 2:30. Apakah dia lalai? Berarti istri kita semua lalai. Nggak makan kita 1 minggu kalau kita sebut lalai. Bisa dipahami? Lalai itu keadaannya apabila sholat di luar waktu. Kalau di luar waktu tidak lalai, tapi tidak dianjurkan, tetap di awal waktu. Paham ya? Nah, ada namanya jamak suri. Jamak suri itu sekarang anggaplah masuk asar jam 3. Kemudian ada orang sholat zuhur jam 2:50. Sholat zuhurnya 4 rakaat. Kemudian setelah dia sholat zuhur, pas masuk jam 3, langsung dia sholat asar. Bisa dipahami? Berarti itu sholat jamak atau bukan? Jamak atau bukan? Jamak atau bukan? Nah, berbeda lagi ulama. Jamak atau bukan? Itulah yang disebut, dia tidak jamak tapi jamak. Dia tidak jamak tapi
Maka disebut dengan jamak suri. Bentuknya jamak tapi dia tidak. Sangat penting bagi yang operasi, bagi bu dokter, bagi siapapun. Itu dilakukan zuhur, asar, maghrib, isya. Bagi mereka yang betul-betul tugasnya mendesak, itu penting sekali. Kemarin waktu COVID, itu ibu-ibu dokter, bapak dokter itu pakai baju apa namanya? Itu nggak boleh lepas. Kapan mereka berwudhu? Kalau dibuka, harganya 600.000. Macam mana negara menanggung 600.000? Karena sekali pakai dibuka harus dibuang. Kan itu kaedahnya. Itu solusinya. Sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu kala. Yang penting jangan tidak sholat. Jelas ya? Jelas atau tidak? Sudah mengantuk semuanya ya. Taib, kita sudah mengantuk Pak ya? Meluruskan yang mana? Oh itu pertanyaannya. Tidak tahu tadi. Tambah lagi pertanyaannya. Baik. Kalau lihat dulu ya, yang dioperasi itu yang mananya? Bagaimananya itu tidak bisa dijawab secara langsung. Kenapa demikian? Bisa jadi orang itu sedang dikasih obat, harus menunggu. Bisa jadi kalau menunggu 10 menit dia mati. Jadi lebih penting, bahkan kalau sekiranya harus dia mati, sholat wajib pun mesti ditinggalkan, tidak ada masalah. Apalagi sholat, kaedahnya dahulukan yang wajib. Kalau sekiranya nyawa, dan nyawa itu sangat berharga ya, nyawa itu sangat berharga, bisa meninggalkan semuanya, apalagi yang sunnah tadi. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri kami pribadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gimana ini? Lanjut atau tidak nih? Silakan. Kalau ibu-ibu terpaksa sami ada watak anda ya. Baik. Cek. Pak Ustadz, gimana kita menyikapi menyikapi sifat awafi ketika kita dibantu keluarga membantu kita dalam segi ekonomi, terus kita tetap bersikap awafi dengan berusaha membalas semua kebaikan yang pernah keluarga kita lakukan. Tapi berjalannya waktu keluarga kita ini seakan-akan menguasai hidup kita, mengatur hidup kita, bahkan membuat kita seakan-akan nggak punya jati diri lagi, semua diatur keluarga membantu. Bagaimana Ustadz? Barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu, ini pelajaran baru lagi ya. Keluarga itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya rahim. Sekarang misalnya kita kumpul, reuni, makan-makan, berkumpul untuk menyambung tali silatur. Untuk menyambung tali silatur, kita ini rahim atau bukan? Kita bukan rahim. Berarti untuk menyambung tali silatul ukhuwah, kita ini bukan rahim. Kita ini ukhuwah, saudara. Bukan rahim. Rahim itu yang satu rahim. Siapa mereka? Ayah, ibu pasti. Saudara ayah. Siapa namanya saudara ayah? Panggilannya? Saudari ayah. Bibi. Saudara ibu. Paman sudah tadi. Bahasa Indonesia lah. Jangan bahasa daerah. Bahasa daerah kita banyak bahasa ini. Bahasa Indonesia. Bahasa KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara ayah. Paman. Saudari ayah. Bibi. Saudara ibu. Paman kan sudah. Macam mana ini? Pade itu bahasa mana itu Pade? Bahasa kampung tak boleh bawa ke sini. Apa? Kalau tak tahu jawabannya kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum. Apa? Saudara ibu. Betul om tuh. Di sini aja nggak setuju. Apa? Saudara ibu. Saudara ibu, saudara ibu. Kita manggil apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya? Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Dan kepada Ustadz juga semoga perjalanannya dalam